Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Zaki Prastio dari kelas praktikum pengukuran besaran listrik kelas E dengan NIM D4002114. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan jembatan Wheelstone, prinsip kerja rangkaian, dan juga pertanyaan. Langsung saja kita lihat hasil dari percobaan jembatan Wheelstone. Nah, bisa dilihat hasil perhitungannya. Hasil perhitungannya ini dulu ya, mulai dari R3 dikali R4 sama dengan R5 dikali R2. Hasilnya 128.000 sama dengan 128.000. Nah, nilainya itu harus sama untuk mendapatkan nilai IAB dan VAB itu 0. Bisa dilihat pada rangkaian di samping. Kita lihat IA sama dengan 0,8. Kemudian IB sama dengan 0,8. Nah, ini kan sama. Kemudian voltnya, V-nya sama dengan 8 volt. Kemudian VB sama dengan 8 volt. Nah, berarti kan juga sama. Nah, untuk IAB dan VAB-nya itu harus 0. Nah, bisa dilihat di sini voltnya sama dengan 0, kemudian I-nya sama dengan 0,03. Nah, mungkin di situ ada kebocoran arus sedikit ya, tapi itu tidak apa-apa karena sangat kecil sekali. Bukan yang sampai 1 ampere ataupun 1 miliampere gitu. Selanjutnya, bagaimana prinsip kerja rangkaian? Prinsip kerja rangkaiannya yaitu dari R3 dikalikan R4 ini, R5 dikalikan R2. Nah, berarti kan dikali silang. Nah, untuk yang tengah ini seharusnya kan galvanometer, tetapi galvanometernya tidak ada, diganti dengan resistor. Galvanometer ini berfungsi untuk mendapatkan nilai 0. Jadi mungkin kalau pakai galvanometer bisa lebih akurat. Jadi prinsip kerjanya itu digunakan untuk mencapai akurasi dengan menguji hambatan rendah. Misal kebocoran dari kabel atau konsturing dan lainnya. Sirkuit ini terdiri dari 4 resistor. Nah, 4 resistor ini ya. 1, 2, 3, 4. Di berbagai sudutnya. Dan hal ini komponen dihubungkan ke listrik dengan galvanometer sama dengan 0. Galvanometernya tidak ada, diganti dengan R1. Begitu teman-teman. Nah, untuk pertanyaannya, apakah yang terjadi jika R3 kali R4 tidak sama dengan R5 kali R1? Jika hasil perkaliannya tidak sama, pasti hasilnya juga berbeda. Langsung saja kita coba. Langsung saja ya teman-teman, kita coba. Misalkan R5-nya diganti 40.000 ohm. Langsung kita play. Nah, ini bisa dilihat hasilnya antara IA dan IB ini tidak sama. Kemudian VA dan VB juga tidak sama. Kemudian untuk IAB dan VAB-nya juga tidak sama. Berarti kan
bisa disimpulkan ini bukan termasuk gimana ya, tidak bisa sama lah pokoknya gitu. Jadi untuk jembatan Williston itu harus sama semuanya. Nah, hasilnya di sini itu harus semuanya. Ini jika kali manual ya teman-teman, caranya seperti ini. Nah, ini untuk disimulasikan atau dipraktikum seperti ini. Kemudian yang kedua, mengapa besaran VAB dan IAB sama dengan 0? Karena potensial ujung sama-sama besar. Sehingga ketika memasuki arus dan tegangan AB menjadi 0, seperti kita lihat pada percobaan yang tadi. Ini sudah saya ganti jadi tidak 0 lagi. Oke, kalau gitu kita ganti aja kayak tadi. 8.000 ohm. Nah, biar teman-teman tahu. Nah, hasilnya kan sama semuanya. Jika kita ganti, pasti nilainya juga akan berubah. Sama seperti tadi. Jadi bisa disimpulkan, semua hasil perhitungan antara R3, R4, R5, R2 itu harus sama. Begitu teman-teman, kalau berbeda juga hasilnya pasti berbeda di galvanometernya atau di R1-nya ini. Oke, kita stop dulu. Lanjut. Jika besaran VAB dan IAB tidak sama dengan 0, maka apakah masih dapat dinyatakan dengan jembatan Williston? Menurut saya tidak ya, soalnya saya membaca dari berbagai literasi itu syarat untuk jembatan Williston itu harus 0 di galvanometernya atau di R1-nya ini. Antara arus dan voltmeternya. Nah, ini. Dan jika tidak 0 itu bukan termasuk dari jembatan Williston. Kemudian untuk satuannya menggunakan miliampere ya. Mikroampere bukan miliampere. Kemudian selanjutnya pertanyaan 4, jelaskan fungsi jembatan Williston dalam kehidupan sehari-hari. Jembatan Williston ini bisa digunakan untuk mengukur tekanan pada suatu benda. Percobaan seperti beton atau logam. Untuk menguji menggunakan manometer, yaitu sejenis pita yang terbuat dari tabung reaksi untuk mengukur besaran suatu benda. Untuk pengukuran tekanan ini terhubung ke benda sehingga penyesuaian deformasi sebanding dengan perubahan bagian tegangan. Seperti itu ya teman-teman. Saya mengambil contohnya cuma satu, soalnya kalau banyak-banyak nggak enak nanti sama teman-teman yang lainnya. Nah, ini untuk rumus-rumusnya juga. Ini untuk hitung manual nanti di ini. Untuk menghitung manual nanti di sini. Volt A sama dengan volt B, 8 volt sama dengan 8 volt. VA sama dengan VA dikurangi VB. Jadinya 8 volt dikurangi 8 volt sama dengan 0 volt. Untuk ampernya juga sama ya teman-teman nanti. Ampere ini satuan dari arus ya. I itu arus. Kemudian apa lagi ya? Sepertinya sudah begitu jelas dengan apa yang saya sampaikan.
Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.